Shalom, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih. Bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa mengawali kegiatan kita pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ayat Alkitab sebagai dasar kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tidak enak rasanya kalau berada dalam pembuangan. Bangsa Israel di pembuangan merasakan betapa pahitnya hidup yang mereka jalani. Mereka tertekan, tertindas, mereka tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Mereka harus bekerja keras tetapi hasilnya dinikmati oleh orang lain. Hidup mereka selalu terancam. Situasi seperti ini membuat mereka takut dan bimbang. Namun Tuhan mengetahui segala pergumulan dan keluh kesah bangsa yang tertindas itu. Bukankah kita juga banyak kali merasakan ketakutan? Bahkan ketakutan itu membuat kita tidak bisa berpikir positif dan melupakan pernyataan Tuhan. Rasa takut yang melekat pada diri kita bisa membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, dalam keadaan seperti ini, Tuhan tidak tinggal diam. Ia selalu bertindak tepat waktu, bukan cepat waktu. Frasa juga takut memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa Israel di pembuangan benar-benar takut. Mereka membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan kepastian dan penghiburan seperti rasa takut itu tidak terus-menerus menghantui mereka. Tuhan telah menjawabnya, "Jangan takut." Dalam ketakutan itu timbullah pengharapan dan kekuatan bagi bangsa itu. Pengharapan dan kekuatan itu pun berlaku pada kita. Apa yang menjadi landasan pengharapan dan kekuatan dalam kekuatan kita? Jawaban dari bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita, sebab aku menyertai engkau, landasannya pada aku, yaitu Tuhan. Dialah yang menjadi jaminan untuk melenyapkan rasa takut kita. Tuhan sendirilah penjamin agar kita tidak berkungkung terus-menerus dalam rasa takut. Kristus akan selalu menyertai umatnya. Ia telah berjanji demikian dan tidak akan menyangkalnya. Ia akan menolong mereka yang mengalami ketakutan. Ia akan memegang mereka dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Semua itu dilakukannya karena ia telah menetapkannya, memilih dan mengasihi umatnya. Namun, satu hal yang diminta Tuhan dari kita. Hidup kita harus terarah kepadanya, bukan kepada hal lain. Percayalah, kalau Tuhan beserta kita dan hati kita selalu terarah padanya, tidak ada persoalan dan pergumulan yang tidak bisa dipikul. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita dan kita di dalam Dia, akan ada persekutuan dan pergaulan yang karib dengannya. Dan hati kita akan selalu terarah padanya. Ketakutan tidak akan menang pada orang-orang yang demikian. Sebaliknya, sebagai ganti ketakutan, ada damai, ketenangan, keberanian, dan kekuatan untuk hidup dalam kebenarannya. Mengakhiri renungan ini, pertanyaan penting bagi kita. Adakah hati kita selalu terarah pada Tuhan? Mari kita jawab pertanyaan ini dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, teguhkan hati kami agar tidak bimbang. Tuhan, kami percaya semua masalah dan tantangan di dalam hidup kami dapat kami lalui bersama-Mu. Kami yakin pertolongan-Mu sungguh ajaib dan selalu ada bagi kami. Apa yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.